Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar Ngugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak Bagong. Nah, ya memang Bagong ini kalau di wayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya saya bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Ponokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja. Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar, nah, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu, bahkan
Kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumai. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumai. Aja dumai. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Misalkan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumai. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya enggak dumai? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumai. Lawan paling gampang dari dumai itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama, terus kamu mukul orang, ngeprok-ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti kamu lulus. Ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu. Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga, waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan
Yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan ndak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali ndak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja ndak apa-apa, ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji ndak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah, ndak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat. Ndak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu ndak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi ndak ada yang ndak bisa disyukuri. Bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat alhamdulillah dapat berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Aduh, banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa Pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh, Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Loh itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua peradah. Berhadapan dengan yang atas tadah, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu peradah. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan
mudah menerima. Kalau di agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu prada. Memberi nggak harus uang, ngasih nggak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Prada. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya prada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain prada. Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Nggak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan Allah bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah. Karena waktunya kamu bikin, printernya error. Waduh listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males, ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha faroghta fansob, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah.